Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sebaik-baik nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini yang penuh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan di setiap langkah kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memahami apa yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup kita dalam menjalani hidup di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Periwayat hadis ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti beliau dari masa kecilnya hingga selama hampir 10 tahun. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya agar banyak harta dan anak dan diberikan keberkahan pada keduanya. Maka karena doa Nabi ini, Anas bin Malik memiliki banyak keturunan serta meriwayatkan banyak hadis. Beliau adalah periwayat hadis terbanyak dari kalangan Ansor. Anas bin Malik wafat di Basrah pada tahun 92 Hijriah, yang pada saat itu umurnya lebih dari 100 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman. Penafian keimanan di sini bukan berarti orang itu kufur, tapi maksudnya tidak sempurna keimanannya. Semakna dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya, la salata bihadaratil ta'am, tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan. Maksudnya tidak ada salat di sini bukan berarti salatnya tidak diterima, tapi salatnya kurang sempurna. Dan penafian keimanan dalam hadis yang dibahas ini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan setelahnya menjadi kewajiban. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 14 bahwa orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Kemudian Allah menyampaikan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada orang Arab Badui tersebut, katakanlah kamu belum beriman, tapi katakan kami telah Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agama kita mengajarkan adab yang sempurna. Kita diperintahkan untuk suka agar orang lain mendapatkan kebaikan. Bahkan hal itu diwajibkan. Karena setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak beriman, beliau lanjutkan sabdanya, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai ia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Hal ini merupakan permasalahan keyakinan, ucapan dan amalan.
Artinya rasa ini hadir di dalam hati dan keyakinan, terucap dengan lisan dan dilakukan dan amalan. Maka jika dalam permasalahan dunia kita dianjurkan untuk mendahulukan saudara kita, adapun tentang masalah akhirat, maka yang lebih afdol diusahakan untuk diri sendiri dulu. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini adalah Ia menjadikan kita kaum muslimin bersaudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar lakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'alakum tahtadun. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ini saking besarnya nikmat persaudaraan ini. Dulu di awal Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam persaudarakan antara seorang muhajirin dan ansor, sampai-sampai mereka saling mewarisi. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan hukum yang baru untuk membatalkannya. Orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka hukum waris pun antara senasab saja. Seorang muslim ketika memberikan nasihat, ia ingin agar orang lain lebih baik dari dirinya. Maka inilah nasihat yang ikhlas. Abdullah bin Umar mengatakan, dulu kami berada di zaman di mana seseorang tidak memandang dirham itu berarti dibanding saudaranya. Namun sekarang kita melihat di zaman ini bahwa dirham itu lebih mulia dibanding saudara, bahkan ayahnya. Bahkan kita sering lihat orang yang masuk penjara karena memperebutkan harta sampai menodai kehormatan orang lain, bahkan sampai menumpahkan darah. Islam sebetulnya dapat menjadikan solusi krisis moral ini. Islam mengajarkan bahwa umat Islam itu bagaikan satu bangunan, bahkan bagaikan satu tubuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis lain yang dibahas di awal tadi memiliki kemiripan atau bahkan diterjemahkan oleh hadis lain dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, dan kematian mendatangi dalam kondisi ia beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia bersikap kepada orang lain dengan sikap yang ingin ia dapatkan dari orang lain. Kita praktekkan hadis ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan damai dunia. Contoh, seorang pedagang misalkan menyukai bahwa dagangannya laris, maka ia pun suka kalau dagangan orang lain laris seperti dagangannya, bukan malah diupayakan saingannya menjadi bangkrut. Seorang penjual yang suka mendapatkan barang dan kualitas yang baik ketika ia membeli barang dari agen, maka ia juga memberikan kualitas yang baik pada pembelinya. Kalau ada cacat, ya disampaikan kekurangannya. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari yang diuraikan sebelumnya disampaikan, tentunya ada sebuah perkara yang esensial dan penting yang sering dilalaikan oleh kebanyakan kita saat bermuamalah yang baik kepada sesama. Padahal kebutuhan kita terhadap hal tersebut tidak bisa diabaikan.
Hal tersebut adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang melakukan kebaikan dan bersikap baik kepada sesama, masih banyak orang yang suka berbuat baik kepada sesama dengan berbagai jenis bentuk kebaikan. Namun sebagian dari mereka lalai untuk menata niatnya terlebih dahulu supaya kebaikan yang diperbuat bagi orang lain karena tidak lain harusnya adalah motivasi karena Allah lillahi ta'ala. Ikhlas dalam berbuat baik kepada sesama manusia merupakan salah satu syarat diterimanya perbuatan baik seseorang kepada sesama. Sebab sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima sebuah amal kebaikan bila tidak diniatkan untuk mengharapkan wajahnya, mencari pahala dari sisinya. Hanya di sisinya lah segala kebaikan, keutamaan, pahala dan kebajikan. Maka hendaknya setiap muslim mengetahui bahwa ia sangat perlu untuk menyadari bahwa apa-apa yang di sisi Allah Azza wa Jalla lebih bermanfaat dan lebih berguna daripada apa yang di sisi manusia. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia menjadi fokus pikirannya, Allah akan mencerai beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan berada di antara kedua matanya, serta tidaklah dunia datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa akhirat adalah motivasi niatnya, maka Allah akan satukan urusannya dan dia jadikan kecukupan dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya. Dua dalil di atas bersifat umum, sedangkan contoh dalil khusus yang berkenaan dan pembahasan ini di antaranya firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surat An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberikan sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberikan kepadanya pahala yang besar. Ayat di atas dengan jelas memuat pelajaran penting bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan pahala dan ganjaran perbuatan baik yang bermanfaat bagi manusia ketika dikerjakan dengan niat mengharapkan keridhaan Allah. Maka cukuplah ayat ini sebagai landasan yang disyaratkan ikhlas dalam melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain dan berbuat baik bagi sesama. Maka seorang muslim bila melakukan kebaikan bagi orang lain dengan penuh keikhlasan karena Allah dalam melakukannya, maka Allah akan memberikan balasan pahala, mengangkat derajat, memudahkan istiqomah dan menambahkan keutamaan dan karunia baginya. Kebaikan-kebaikan yang diperbuat seseorang dengan motivasi lillahi ta'ala kepada orang tua, saudara-saudara, pasangan hidup, anak-anak, teman, dan tetangga, bahkan kepada orang kafir sekalipun dengan harapan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dibalas dengan kebaikan dan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, orang yang berbuat baik bukan terdorong oleh niat baik untuk mengharapkan pahala dari Allah, akan tetapi untuk mendapatkan imbalan dunia semata, mendongkrak citranya, motivasi dunia lainnya, maka amalan tersebut akan rusak dan tertolak di sisi Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi dan membimbing kita semua untuk senantiasa dapat berbuat kebaikan dengan landasan niat ikhlas, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Demikian yang bisa disampaikan, semoga bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi diri Pak Budi. Kurang lebihnya mohon maaf. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.